A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan akhwat bidin, teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga tidak kurang satu apapun, sehat-sehat selalu dan berbahagia bersama dengan keluarga Anda. Judul video kita kali ini masih dalam konteks menggapai kenikmatan dalam sholat, part yang ketiga, yaitu pembahasan niat dan wudhu. Namun teman-teman, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Video ini spesial untuk dakwah, tidak dimonetisasi. Jika Anda berkenan, Anda boleh mendownload video ini dan juga Anda boleh menguploadnya kembali di channel Anda dengan harapan tidak dimonetisasi pula. Kalau ada pembahasan pada video ini yang bertentangan dengan pendapat seseorang, jangan dipertentangkan. Imani saja yang menurut Anda paling bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda menggunakan handphone, miringkan handphone Anda untuk mendapatkan gambar yang lebih besar atau landscape. Baik, kita lanjutkan sekarang pembahasan kita ya tentang niat dan wudhu atau taharah, yaitu kita ambil dari surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Mari kita lihat pembahasannya seperti apa. Kita mulai dari ya ayyuhalladzina amanu, panggilan, anjuran, ujaran, himbauan buat orang-orang yang beriman. Teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, anjuran, ujaran atau himbauan ini hanya untuk orang yang beriman. Jadi jika orang tidak beriman, dia tidak akan tertarik dengan anjuran ini. Jika Anda sedang mendengarkan atau menonton video ini, berarti Anda adalah orang yang beriman tersebut. Tentu kalau kita dipanggil, kita ingin tahu apa yang mau dijelaskan kepada kita. Jadi kalau Anda masih tetap menonton sampai dengan detik ini, berarti Anda kemungkinan adalah orang-orang yang beriman tersebut. Karena yang dipanggil adalah orang yang beriman. Anda terpanggil
maka insya Allah Anda adalah bagian dari orang beriman tersebut. Mari kita lihat. Idza kumtum ila shalah, kalau kau hendak salat, kalau kau sudah kalau kau sudah tegak, kalau kau sudah pasti, kalau kau sudah eksis ingin salat, maka ada lanjutannya. Maka ketika kalian hendak melakukan salat, maka inilah yang saya katakan dengan niat. Disinilah berniat awal. Walaupun niat itu tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak dilafazkan, tapi kan kita sudah mau sholat nih. Ya, jadi niat disinilah niat paling awal, yaitu ketika kita hendak sholat. Nah, niat ini sangat penting karena semuanya nanti sangat-sangat bergantung dari sini. Kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli amri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amrotin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, mari kita lanjutkan bab niat tadi. Nah, jadi karena sangat-sangat ditentukan oleh niat, maka niat ini saya bagi 3. Ya. Yang pertama saya sebut dengan niat standar. Bagaimana niat standar? Ya dia berniat sholat. Ya dia mau sholat begitu. Ya, biasa aja. Bagaimana orang hendak melakukan sholat, begitulah dia. Begitulah niatnya, ia melakukan sholat. Ini saya sebut dengan niat standar. Tapi ada di bawah standar. Ya. Bagaimana di bawah standar? Niatnya pun mau sholat cepat. Gitu. Niatnya saja mau sholat cepat-cepat. Biasanya kalau mau bepergian itu kan ditunggu kawan pula lagi. Tunggu ya sebentar, aku sholat sebentar aja. Itu niatnya sudah sebentar. Jadi sholatnya sudah jelas mau cepat-cepat. Karena niatnya sudah begitu. Maka biasanya seperti ini sholatnya tidak akan khusyuk, tidak akan nikmat. Kemudian ada niat di atas standar. Lebih dari sekedar niat sholat. Tapi dia berniat sholat khusyuk. Aku mau sholat khusyuk ini. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana Anda berniat? Tinggal Anda nanti menentukan niat Anda seperti apa. Apakah standar atau di atas standar? Mau sholat khusyuk. Saya mau sholat khusyuk. Apalagi nanti kalau sudah sampai kepada pembahasan selanjutnya, niatnya justru sudah niat ketemu Allah. Begitu, nanti kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, kita mulai ya. Jadi di sini ada idza qumtum ila shalah, sudah saya pisah-pisah dia supaya mudah maksudnya. Disinilah berniat idza qumtum ila shalah, bukan berarti yang disebutkan niatnya bukan dilafazkan. Tapi sebagaimana Anda mau pergi ke pasar, tentu Anda punya niat pergi ke pasar. Kenapa Anda berjalan ke pasar? Seperti itu niat yang dimaksud di sini. Idza qumtum ila shalah, sebelum sampai salat, ya kan? Di sini ada faghsilu, basuh. Faghsilu, basuh. Basuhlah wujuhakum. Basuhlah mukamu atau wajahmu. Kemudian wa aydiyakum ila marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku. Kemudian di sini ada wamsahu. Ya, wamsahu bi ru'usikum. Di sini sapu, bukan basuh. Sapulah kepalamu. Ya kan? Ini masih caranya ya, nanti kita isi substansinya. Tapi di sini ada wa arjulakum ila ka'baini. Apakah ini basuh atau sapu? Kalau dalam terjemahnya kan dan kedua kakimu. Kedua kaki ini dibasuh atau disapu? Kalau berdasarkan bahasa Indonesianya sepertinya disapu, karena sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai mata kaki kan gitu.
Nah, kita lihat ini. Bagaimana menentukan ini, memastikan ini apakah dia basuh atau sapu. Kita lihat lapasnya nih. Biru'usikum wa arjulakum. Di sini kuncinya. Di mana? Ini dia kuncinya. Kalau dia barisnya fathah seperti itu di atas, maka dia basuh. Tetapi kalau tadi dia arjulikum, maka dia sapu. Kenapa? Karena ada bi di sana, bi ru'usikum. Bi ini huruf jar namanya, membuat baris bawah. Ru'usnya jadi baris bawah, enggak bi ru'usukum atau bi ru'usakum, enggak. Dia bi ru'usikum. Tapi kalau tadi terus di sini wa arjulikum, maka dia tetap sapu. Tapi karena dia warjulakum, jadi tidak kena lagi kepada jar yang sebelumnya, enggak masuk lagi di bi ru'usikumnya, maka dia berarti basuh. Maka kaki dibasuh, ya. Kaki faksilu, balik ke faksilu, dia dibasuh. Jadi kuncinya di barisnya tadi itu. Oke ya, jadi hanya kepala yang disapu berdasarkan lapasnya tadi yang sudah kita lihat. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ya niat sudah kita bawa tadi. Kalau kau junub dalam artian baru melakukan hubungan suami istri atau bisa keluar sperma, maka Anda harus fataharu. Kau harus bersuci, taharah. Secara syariatnya mandi, kan begitu. Itu kalau junub. Atau kalau sakit, ya kan? Tadi ada junub, ada sakit. Nanti sakitnya itu saya buat merah ya, nanti dulu. Atau ala safarin, atau dalam keadaan musafir, perjalanan, dalam perjalanan. Ya. Atau jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau baru keluar dari tempat buang air besar. Ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan keluar dari tempat buang air besar itu memang buang air besar, setelah buang air besar sebenarnya maksudnya, tapi ada juga pendapat asal masuk ke tempat buang air besar itu saya tidak mau mempertentangkannya, tapi inilah lapasnya, kita teruskan dulu. Kemudian lamastumun nisa, ketika kamu sudah menyentuh nisa. Nah, ini pun masih ada khilaf dia, ada yang mengatakan menyentuh itu lebih dari sekedar menyentuh, tapi ada yang mengatakan asal tersentuh kulit saja itu sudah batal wudu. Enggak apa, jangan kita pertentangkan yang itu. Oke? Ini semuanya baik taharah kecuali mardo ya, baik ala safarin, baik ja'ahadukum minkum minal ghaiti, lamastumun nisa, ini semua menggunakan air. Ya, jadi mandi, berwudu ulang, ya kan? Misalnya tadi sudah berwudu lalu batal karena hal-hal yang sudah saya angkat di sebelah kanan itu, digunakan air. Tapi kalau enggak ada air, maka gunakanlah debu yang bersih. Ya, debu yang bersih. Tapi kalau dalam keadaan margo, dalam keadaan sakit, itu ada saya buat di sana itu. Ya. Kalau dalam keadaan sakit, dia bisa menggunakan debu yang bersih, walaupun dia tidak sapar, tidak keluar dari buang air, tidak mastumun nisa, dia tetap boleh menggunakan tanah yang bersih, soi dan toib. Caranya famsahu, jadi sapu dia, enggak dibasuh dia. Wa idiyakum, tangan, ya. Bi ujuhakum, dan juga wajah, tangan dan wajah. Jadi tangan disapu, kemudian sapukan ke wajah. Nah, satu yang ingin saya tegaskan di sini, debu yang bersih ini jangan terlalu dipersulit. Artinya di mana-mana itu ada debu. Makanya kan kalau kita naik pesawat, ulama juga sepakat semua di dinding pesawat itu sudah cukup kita tempelkan tangan kita. Sudah ada debu di sana. Memang kalau kita perhatikan, kalau Anda pernah punya rumah yang bocor atau gubuk yang bocor bisa tembus sinar matahari ke dalam, maka Anda akan melihat bagaimana debu itu halus berterbangan di sana. Makanya berdasarkan penyelidikan para ahli,
di tempat yang steril sekalipun sudah disterilkan secara teknologi, sebenarnya masih tetap ada debu di sana. Itulah makanya kita bisa tempelkan ke benda-benda yang kita pasang, kita anggap bersih untuk mendapatkan debu yang bersih itu. Jadi jangan dipersulit gitu maksudnya. Kita lanjutkan. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min kharaj. Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Tidak sulit. Allah tidak membuat kau sulit. Tadi sudah saya katakan debu yang bersih juga tidak payah dicari di mana-mana juga bisa. Tapi kalau memang dapat pula kita debu yang bisa betul-betul nampak debunya, kita tepukkan gini ada seperti asap begitu keluar sehingga tangan kita betul-betul nyata ada debu di sana, itu mungkin lebih baik. Itu tapi kalau tidak dapat seperti itu jangan dipersulit, itu maksudnya. Walaki yuridu liyutahharukum, tapi dia ingin mensucikan kamu. Walayutimman nikmatuhu alaikum la'allakum tashkurun. Jadi pertama tadi Allah tidak membuat kesulitan, tapi justru mau mensucikan dan menyempurnakan nikmat. Wow, ini yang seru. Jadi bagaimana nanti ketika kita selesai berwudu, nanti kita lihat di kesimpulan. Dan satu lagi, ya kan? La'allakum tashkurun, supaya kita itu tetap bersyukur. Oh, itu dia. Ya. Jadi tidak menginginkan kesulitan, tidak berharap kita mengalami kesulitan, tapi justru ingin mensucikan kita dan menyempurnakan nikmat supaya kita bersyukur. Baik, kita lihat ya. Kita secara eksistensi dan substansi dulu. Secara eksistensi wuduk artinya bersih, secara substansi taharah artinya suci. Jadi kalau dikatakan basuhlah wajahmu, cucilah, bersihkanlah wajah, ya secara fisik ya bagian depan muka, bagian depan. Sekali lagi jangan dipersulit. Sampai di mana? Karena ada juga kadang-kadang pembahasan kita lihat sampai batas ada rambut. Ya kalau sudah botak Pak, rambutnya nggak ada lagi sampai ke belakang dicuci semua, nggak perlu. Pokoknya bagian depan, Anda tahu itu mana yang dikatakan muka, bagian depan, bagian muka. Itulah yang namanya wajah secara fisik. Nah, secara substansi dia personality. Apa yang ada di dalam hati kita? Seperti apa kita waktu itu? Makanya orang bisa diketahui dari wajahnya, dari mukanya. Ya, kenapa kau? Kok suntuk kali ku tengok? Ya, padahal mukanya itu juga yang kemarin juganya. Tapi lain hari kita lihat, wah gembira kali ku tengok. Ceria kali wajahmu. Nah, itu karena ada di dalam, akan terpancar lewat muka orang itu apa yang ada di personalitinya, apa yang ada di jiwanya, di hatinya. Jadi itu yang perlu kita bersihkan. Seperti apa itu? Ya antara sholat dengan sholat mungkin ada tadi permasalahan, kita bersihkan. Jadi setiap kita sholat ada pensucian, ada taharah. Setiap kita berwudu ada taharah. Jadi antara sholat dengan sholat kita selalu membersihkan diri di wudunya. Seperti itu. Wajah. Kemudian tangan. Ya tangan ini ya tangan sampai siku kan tadi sudah dibahas kan gitu. Bersihkan sampai siku. Nah, ini aktivitasnya yang mau kita cek tadi, apa ini aktivitas tangan kita di antara dua sholat ini kan gitu dia. Apakah ada yang nyala? Selain tangan artinya juga kekuasaan. Maka tabat syada abilah habi watab itu kan, yada itu kekuasaan. Selain tangan artinya juga bisa, tapi artinya juga kekuasaan. Kenapa begitu? Karena di sana nanti kan ada ma'arna maluhu wa makasab, tidak berguna hartanya dan apa yang diusahakannya kan gitu. Jadi kan diusahakannya itu tidak selalu harus pakai tangannya, tapi bisa pakai kekuasaannya. Maka seluruh aktivitas tangan maupun seluruh kekuasaan yang ada pada Anda, yang ada pada kita semua, kita bersihkan. Mungkin ada salah dalam penggunaan kekuasaan kita. Mungkin kita sedang menguasai anak kita atau siapa, atau kita sedang pemimpin perusahaan. Mungkin ada terlalu kasar tadi atau bagaimana, itu yang kita bersihkan setiap kali kita berwudu. Dan kemudian kepala. Kepala ini disuruh sapu. Ini apa namanya? Apa maksudnya? Saya belum bahas di sini.
Nah, saya juga belum tahu kenapa ini agak istimewa sendiri kepala ini. Apakah karena dia pusat segala macam informasi? Nah, itu saya mohon maaf, saya belum bisa bahas terlalu jauh. Cuman ini isinya otak, pola pikir, ya kan? Jadi bersihkanlah pola pikir. Pola pikir yang macam mana? Mestinya pola pikir kita Qur'ani. Jadi isilah otak dengan Quran supaya kita berpikir secara Qur'ani. Kemudian yang terakhir kaki, ya, arjul, rijal, ketangguhan, keperkasaan, penopang hidup. Jadi rijal tidak lari ke jenis kelamin, ya, walaupun cenderungnya rijal itu laki-laki, tapi rijal di sini bukan jenis kelamin, tetapi keperkasaan seseorang. Karena perempuan juga harus berwudu, kan gitu. Kakinya disebut rijal, gitu, arjul kalau dua. Nah, inilah dia yang harus kita bersihkan seluruhnya untuk supaya nanti kita taharah, supaya kita suci, bersih lahir, suci batin. Oke, baiklah kita lihat kesimpulannya. Yang pertama, untuk meraih kenikmatan sholat diperlukan niat yang mantap. Sekali lagi, untuk meraih kenikmatan sholat diperlukan niat yang mantap. Kalau niatnya pun sudah mau cepat-cepat, biasanya tidak akan dapat nikmat sholat itu. Kemudian, mempersiapkan sholat yang khusyuk diperlukan fisik dan substansi yang taharatun. Jadi perlu fisik bersih juga, ya, perlu substansi yang bersih, yang taharah. Sehingga tadi kita katakan niatnya sudah mantap, fisiknya sudah bersih, batinnya sudah tahara. Kemudian paradigma berwudu itu mudah. Jadi berwudu itu paradigmanya mudah. Jangan cari kesulitan. Walaupun ada syarat-syarat wudu tentunya, kita nggak bahas di sini. Syarat-syarat air ada, tapi itu tidak sulit. Paradigmanya dulu, paradigma berwudu itu tidak sulit, itu mudah. Kemudian wudu menyempurnakan nikmat, mensucikan dan menyempurnakan nikmat. Jadi selesai berwudu, kita harus merasakan nikmat. Karena Allah menyempurnakannya. Makanya orang yang benar berwudunya saja, hidupnya akan lebih berbahagia. Karena apa? Karena dia disempurnakan nikmat oleh Allah. Karena wudu itu menyempurnakan nikmat. Ya kan? Maka rasakan dulu nikmatnya setelah berwudu. Rasakan nikmatnya. Enak, bersih sudah. Kalau ada tadi salah-salah kita di antara dua sholat ini, sudah kita bersihkan lewat wudu kita. Nikmat. Dan yang paling penting setelah itu semua, setelah berwudu kita harus bersyukur. Dan terus bersyukur. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Maka itu selesai berwudu, mestinya orang sudah bahagia. Dan rasa syukur dan rasa bahagia inilah yang kita bawa dalam sholat kita. Insya Allah akan kita beroleh kenikmatan yang luar biasa. Insya Allah. Semoga nikmat yang digambarkan pada kajian ini bisa kita peroleh secara bersama-sama, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua dan kepada anda-anda yang sempat menonton ataupun mendengarkan video ini. Nah, setelah berwudu ada doa, ya. Ini tidak wajib ya, tapi alangkah baiknya, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan satu-satunya ilah, tidak ada syarikat baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu abdi Allah dan Rasulnya. Dan ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku bagian orang-orang yang disucikan. Mutatahhirin itu disucikan. Ini ada juga kadang ditambah seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Ada yang seperti itu.
Allahumma ja'alni minat tawwabina, Allahumma ja'alni minal mutatahhirina, Allahumma ja'alni min ibadika minas solihina, dan yang seperti itu. Ya terserah saja, yang manapun boleh, mau pendek seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting bersyukur dan rasakan nikmat, itulah yang dibawa ke dalam sholat kita. Teman-teman, kita akan melanjutkan sholat kita secara eksistensinya seperti apa, gerak-geraknya semuanya nanti, apa substansinya, ya kita lanjutkan nanti di part 4. Jadi untuk kali ini pembahasan kita cuma sampai di sini saja. Kalau kajian ini benar, tentu saja itu semuanya dari Allah. Kepada Allah kita bersyukur. Alhamdulillah. Sebagai manusia, saya tentu saja jauh dari sempurna. Kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Dan kepada teman-teman semua, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.